Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, pemirsa, ini adalah adalah TBM. Di hadapan saya ini ada tandan kosong. Jadi fungsi tandan kosong ini sama-sama sudah kita ketahui. Selain bisa menambah unsur hara yang dibutuhkan NPK, Mg, dan juga sebagai bahan organik agar supaya kesuburan tanaman lebih baik. Kandungan tankos ini dalam 1 ton mengandung 7,2 kilo urea. Yang kedua 4,5 kilo pupuk orok fosfat dalam 1 ton tandan kosong. Kemudian yang ketiga 18,7 kg pupuk KCl dalam 1 ton tandan kosong. Dan yang terakhir adalah 10,26 kilo pupuk dolomit dalam 1 ton tandan kosong. Jadi cukup begitu tinggi. Nah, di sini sebenarnya tanaman ini adalah generasi kedua. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah banyak bahan organik yang diberikan kepada tanaman sawit kita selain untuk pertumbuhan tanaman agar supaya bagus. Dan juga di sini informasi bahwasanya dengan banyaknya bahan organik yang kita berikan pada areal replanting tahap generasi kedua memberikan agar supaya spora-spora trichoderma yang biasa hidup di bahan organik bisa berkembang agar supaya bisa nantinya menekan perkembangan daripada jamur ganoderma. Ingat, jamur ganoderma berkembang pada areal-areal yang umumnya tandus yang miskin akan hara. Jadi kita perlukan sebenarnya di sini bahan organik pada areal TBM selain kacangan ini. Dan kita berikan ini. Nah, berapa sih yang diberikan? Biasanya kita berikan adalah bisa kita gunakan 20 ton per hektar. Jadi berapa sih satu pokoknya? Jadi kalau 100, kalau dia SPH kita 143 ataupun 140, maka dalam 20 ton ataupun 20.000 kilo tadi dibagi 143, maka rata-rata adalah 140 sampai 150 kilo per pokok. Baru kita kalibrasi satu tandan ini berapa. Jadi satu tandan ini berapa, tandan kosong ini berapa kilo. Rata-rata kita buat 3. Kita timbang 3 dan umumnya satu angkong itu adalah beratnya sekitar 50 kilo. Berarti satu pokok bisa pemirsa gunakan untuk pengaturan di pekerjaan satu pokok untuk 3 angkong. Nah, kita lihat pemirsa bagaimana cara menyerahnya. Ini sebagai informasi areal ini kita akan berikan tandan kosong agar supaya, karena pupuk kalium yang dihasilkan dari tandan kosong itu dalam 1 ton aja bisa mencapai 19 kilo per 1 ton. Bayangkan pemirsa, cukup tinggi. Nah, seperti ini penyusunnya pemirsa, dia jarak 50 cm dari batang ke pangkal. Kemudian ini disusun satu lapis pemirsa. Kenapa harus satu lapis? Karena agar tidak menjadi sarang hama orektes. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, ini kita susun satu lapis. Ini kita lihat. Kenapa kita buat seperti ini? Karena di hadapan saya ini sudah kena ganoderma. Nah, seperti ini. Ini nanti akan saya berikan tandan kosong. Saya akan berikan tandan kosong di sini satu lapis agar supaya ada bahan organik yang ada di dalam lubang itu. Kita lihat bagaimana cara menyusun tandan kosong. Ini informasi pemirsa, ini harus di atas daripada tandan kosong, jangan ditimpa.
Memang di areal TBM ini dalam hal penyerahan apalagi melangsirkan kostu ke dalam tidak sama sulitnya di pada areal yang TM yang sudah menghasilkan. Kenapa? Karena mungkin jalannya itu tidak padat, sehingga apalagi sudah habis hujan maka angkong itu yang diisi tandan kosong susah untuk melaju ataupun jalan, makanya harus 2 orang ditarik seperti pemirsa lihat tadi. Nah, seperti ini pemirsa, bagaimana cara menyusunnya. Kita buat di sini bisa buat dua susun. Karena tanaman ini udah umur 2,5 tahun, agak melebar, batangnya sudah cukup besar. Maka kalau tidak dapat 150 kilo masih bisa juga kita gunakan 200. Tergantung kepada masing-masing tingkat kemampuan daripada petani. Seperti inilah gambarannya. Makin banyak jangkos yang diberikan, maka akan semakin bagus. Tetapi dengan satu syarat, harus 1 lapis. Tidak boleh tawar-tawar 1 atau 2, nggak boleh 2, nggak bisa, harus tetap 1 lapis. Untuk menghindari perkembangbiakan daripada hama Oryctes. Demikian saja pemirsa, ini hanya sebagai informasi bahwasannya tandan kosong ini cukup dibutuhkan pada tanaman TBM agar supaya bahan organiknya lebih tinggi dan akan menghasilkan tanaman yang sehat, performa yang cukup baik, dan juga bakal yang kita harapkan ke depan adalah 6 bulan ke depan ini adalah produksi yang betul-betul cukup standar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bahwasannya tandan kosong ini selain daripada sebagai limbah dari pabrik, juga umumnya dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang dibutuhkan bagi tanaman sawit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.